Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Let's thanks to Allah, to our God, who has given us some mercy and blessings so we can meet together in this good time, in this good place. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness era into the lightness era as we fell into this mess. How are you guys? Good? Amazing. Semoga di masa pandemi COVID-19 ini kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus dapat mengikuti pembelajaran di SMP Islam Terpadu Insan Cendekia. Baiklah, adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang asking and giving information. Nah, ada yang tahu anak-anak apa itu asking and giving information? Baik, kalau belum tahu, ayo kita cari tahu. Nah, secara umum, asking and giving information itu berarti menanyakan dan memberikan sebuah informasi. Nah, biasanya asking and giving information ini terjadi ketika ada dua orang atau lebih yang terlibat dalam sebuah percakapan. Nah, semisal, how are you? I'm good, thank you. Nah, tanpa disadari, sebenarnya dari pertanyaan dan jawaban tersebut itu sudah terjadi yang namanya asking and giving information, di mana ada satu orang yang menanyakan dan ada satu orang lagi yang memberikan informasi tentang bagaimana keadaannya. Nah, kemudian ada aturan di dalam asking and giving information, di dalam menanyakan maupun memberikan informasi. Nah, ada dua. Yang pertama, memulai kalimat tanya dengan 5WH plus 1H questions, seperti what, where, why, when, who, and how. Nah, untuk aturan yang pertama ini sebenarnya berkaitan dengan pertemuan kita pada minggu lalu, yaitu tentang WH questions. Benar sekali, yang terdiri dari what, where, why, when, who, and how. Nah, untuk aturan yang kedua, bisa juga memulai awal pertanyaan menggunakan modal. Apakah itu modal? Modal itu terdiri dari can, could, will, would, shall, should, must, may, might, and had to. Nah, kemudian gimana sih Pak contohnya? Gimana sih Mister contohnya di dalam sebuah kalimat atau sebuah dialog? Ayo kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh sederhana dari apa yang disebut asking and giving information. Mari kita baca sama-sama. Hi Andy, where are you studying? Hi Andy, di mana kamu belajar atau di mana sekolah kamu? Kemudian Andy menjawab, Hi Aisyah, I'm study at SMP IT Insan Cendekia. Aku belajar di SMP Islam Terpadu Insan Cendekia. Nah, dari contoh di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada Aisyah yang menanyakan kepada Andi di mana dia bersekolah, di mana si Andi bersekolah. Nah, kemudian Andi menjawab dia bersekolah di SMP Islam Terpadu Insan Cendekia. Nah, yang mana yang disebut asking information? Benar sekali. Ketika Aisyah menanyakan kepada Andi di mana dia bersekolah, yaitu kalimatnya adalah where do you study? Itu disebut asking information. Kemudian giving informationnya yang mana? Giving informationnya adalah ketika Andi menjawab di mana dia belajar. I'm study at SMP IT Insan Cendekia. Saya belajar di SMP IT Insan Cendekia. Nah,
Kemudian bagaimana sih Mister contohnya di dalam sebuah dialog? Nah, ayo kita lihat contohnya. Ini adalah contoh sebuah percakapan tentang asking and giving information. Ayo ikuti cara membacanya. Kemudian nanti Mister duluan yang membacakan dialognya, kemudian kalian mengikuti agar pronunciation-nya benar. Nah, ayo kita lihat contoh. In a classroom. Jadi situasinya berada di dalam sebuah kelas, yaitu ada Hasan dan Ernie. Hasan, "Hi Ernie." Kemudian Ernie menjawab, "Hi Hasan, how are you?" Hi Hasan, bagaimana kabar? Kemudian Hasan menjawab, "I'm good, thank you. And how about you?" "I'm good, aku baik-baik saja. Bagaimana dengan kamu?" "I feel so great today." Aku merasa luar biasa hari ini. Kemudian Hasan menjawab, "Great, baguslah. I want to ask you something." Aku ingin menanyakan kepadamu sesuatu. Kemudian Ernie menjawab, "What is it, Hasan?" Apa itu, Hasan? Kemudian Hasan menjawab, "Do you have a pencil?" Apakah kamu punya pensil? Kemudian Ernie menjawab, "Yes." Kemudian Hasan meminta lagi, "May I borrow it, please?" Boleh nggak aku meminjamnya? Tolong. Kemudian Ernie menjawab, "Of course, but don't forget to return to me." Tapi jangan lupa ya, balikkan nanti ya sama aku, kata si Ernie. Kemudian Hasan menjawab, "Yes, I'll use it for a moment." Ya, aku akan menggunakannya sebentar aja kok. Nah, bagaimana kita tahu bagian-bagian dari asking and giving information? Mari kita bedah satu-satu. Yang pertama adalah ketika Ernie menanyakan kabar dari si Hasan. Secara tidak langsung Ernie telah asking information, menanyakan kabar dari si Hasan. Yang mana kalimatnya? Di "how are you?" Kemudian Hasan menjawab, informasinya adalah "I'm good, thank you." Ternyata Hasan telah memberikan informasi kepada Ernie tentang bagaimana kabarnya pada pagi hari ini. Begitu juga dengan Hasan menanyakan si Ernie tentang kabarnya. "How about you? I feel so great today." Bagaimana dengan kamu? Itu adalah asking information. Dan giving informationnya dari Ernie apa? "I feel so great today." Aku merasakan luar biasa hari ini. Kemudian yang mana lagi asking and giving informationnya? Benar. Ketika Ernie menanyakan apa yang ingin diketahui oleh Hasan. Kemudian Hasan menjawab, "Do you have a pencil?" Apa kamu punya pensil? Nah, do di situ adalah modal, yang mana itu adalah bagian dari formula asking and giving information, yaitu menanyakan apakah Ernie memiliki pensil, sebuah pensil. Nah, kemudian giving informationnya adalah yes. Yes itu adalah giving information yang diberikan oleh si Ernie. Berarti dia memiliki sebuah pensil. Nah, kemudian Hasan kembali bertanya, "May I borrow it?" Boleh nggak aku meminjamnya? Bolehkah itu adalah modal tadi, dimana modal itu adalah asking information, yaitu "May I borrow it?" May adalah modalnya. Kemudian Ernie menjawab, "Of course, but don't forget to return it." Of course, tentu saja. Berarti secara tidak langsung Ernie memberitahu bahwa dia akan meminjamkan pensil tersebut kepada Hasan. "But don't forget to return it to me." Tapi jangan lupa balikan pensilnya nanti kepada. "Yes, I'll use it for a moment." Aku menggunakannya sebentar aja kok. Nah, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Cukup mudah kan? Mudah lah. Kemudian untuk tugasnya akan Mister input seperti biasa di Google Classroom. Jadi anak-anak semua tolong lihat Google Classroom-nya, di mana kalian harus mengerjakan tugas yang Mister berikan. Kemudian Mister kira cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Thank you so much for your attention. Terima kasih untuk atensi yang kalian berikan, perhatian yang kalian berikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.